Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hiratin, NIM 201101105006. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul meningkatkan kebiasaan berbicara sopan melalui metode bercerita menggunakan buku cerita bergambar. Adapun rumusan masalah dari makalah saya yaitu yang pertama, apakah bercerita menggunakan buku cerita bergambar dapat meningkatkan berbicara sopan pada anak? Yang kedua, bagaimana pelaksanaan bercerita menggunakan buku cerita bergambar pada anak? Tujuan dari makalah ini adalah, karya tulis ilmiah ini adalah untuk meningkatkan kebiasaan berbicara sopan pada anak di usia dini. Pembahasan yang pertama adalah pengertian sopan santun. Sopan santun adalah pengetahuan yang berkaitan dengan penghormatan melalui sikap, perbuatan, atau tingkah laku, budi pekerti yang baik sesuai dengan tata krama, peradaban, kesusilaan, atau kaidah atau peraturan hidup pada tingkah laku manusia yang timbul dari hasil pergaulan sekelompok itu yang berisi perintah, larangan, dan sanksi tertentu. Norma kesopanan bersifat relatif. Artinya apa? Artinya apa yang dianggap sebagai norma kesopanan berbeda-beda di berbagai tempat lingkungan, atau waktu. Sedangkan sopan santun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah budi pekerti yang baik, tata krama, peradaban, kesusilaan, sopan santun. Adapun sopan santun untuk anak di usia dini ini diantaranya adalah yang pertama, tidak menyela pembicaraan orang lain. Yang kedua, ketika meminta sesuatu, katakan minta tolong. 3. Ucapkan terima kasih ketika menerima sesuatu. Yang keempat, katakan maaf saat berbuat kesalahan. Bersikap sopan santun sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai orang tua, kita hendaknya mampu mengerjakan cara bersikap sopan santun kepada anak sejak pada usia dini. Agar apa? Agar kelak dewasa anak akan dapat hidup bermasyarakat. Hendaknya kita sebagai orang tua dapat menciptakan lingkungan yang baik agar perilaku anak kita dapat berkembang dengan baik. Ada beberapa cara mendidik anak agar dapat bersikap sopan dan santun. Yang pertama adalah jadilah orang tua yang selalu memberikan contoh dan keteladanan. Yang kedua adalah mulailah dari hal-hal kecil atau peristiwa sehari-hari yang sering dialami anak, seperti mengingatkan anak untuk selalu mengucapkan terima kasih ketika diberi. Yang ketiga adalah ajaklah anak untuk bersilaturahmi bila ke rumah teman, saudara, ataupun tetangga. Yang keempat, beritahu anak-anak kita agar sopan dan santun dalam berbicara, baik dengan orang tua, teman, ataupun saudara. Karena anak-anak mudah sekali meniru kata-kata yang mereka dengar dari temannya. Yang kelima, berilah peringatan kepada anak untuk tidak berteriak saat berbicara atau memanggil teman, orang tua, maupun saudaranya. Yang keenam, jika anak sesekali berbuat tidak sopan, kita sebagai orang tua tidak boleh marah atau berbicara keras pada anak tersebut. Jaga perkataan kita agar dengan intonasi yang tenang kita ingatkan kepada anak. Yang ketujuh adalah terus memotivasi anak akan selalu bersikap sopan dan santun, dan beri pujian atau hadiah kepada anak apabila anak sudah mampu bersikap sopan dan santun tanpa diingatkan. Pembahasan yang kedua adalah pengertian metode bercerita. Metode bercerita adalah penyampaian atau penyajian materi pembelajaran secara lisan dalam bentuk cerita dari guru kepada anak didik taman kanak-kanak. Oleh karena itu, materi yang disampaikan berbentuk cerita yang awal dan akhirnya hubungan erat dalam kesatuan yang utuh, maka cerita tersebut harus dipersiapkan terlebih dahulu. Pada dasarnya metode bercerita ini padanan dari metode penceramah. Dengan kata lain, untuk anak usia dini taman kanak-kanak dipergunakan istilah metode cerita, sedangkan untuk anak usia sekolah dan orang dewasa menggunakan istilah metode ceramah. Pembahasan yang ketiga adalah tujuan metode bercerita menggunakan buku.
Tujuan bercerita bagi anak usia 4-6 tahun adalah agar anak mampu mendengarkan dengan seksama terhadap apa yang telah disampaikan orang lain. Anak dapat bertanya apabila tidak memahaminya. Anak dapat menjawab pertanyaan selanjutnya. Anak dapat menceritakan dan mengekspresikan terhadap apa yang didengar dan diceritakannya. Sehingga hikmah dari isi cerita dapat dipahami dan lambat laun didengarkan, diperhatikan, dilaksanakan, dan diceritakannya kepada orang lain. Menggunakan buku bergambar, anak akan lebih tertarik untuk mendengarkannya dan bisa memudahkan anak dalam mengingatnya dan dapat membantu anak untuk menstimulasi imajinasinya. Buku cerita dan gambar-gambar memiliki fungsi yang sangat mendorong tumbuh dan berkembangnya imajinasi pada anak. Buku cerita bergambar dapat membantu anak terhadap pengembangan dan perkembangan emosi. Anak akan merasa terfasilitasi dan terbantu untuk memahami dan menerima dirinya sendiri dan orang lain, serta untuk mengekspresikan berbagai emosinya, seperti rasa takut dan senang, sedih, dan bahagia yang merupakan bagian dari kehidupan. Buku cerita bergambar itu dapat membantu anak untuk mengekspresikan keindahan juga, baik cerita secara verbal maupun gambar-gambar ilustrasi yang mendukung masing-masing menawarkan keindahan. Pembahasan yang keempat adalah manfaat metode bercerita. Yang pertama adalah melatih daya serap atau daya tangkap pada anak TK. Yang kedua adalah melatih daya pikir anak. Yang ketiga, melatih daya konsentrasi anak TK. Yang keempat, mengembangkan daya imajinasi anak. Yang kelima, menciptakan situasi yang menggambarkan serta mengembangkan suasana hubungan yang akrab sesuai dengan tahap perkembangannya. Yang keenam adalah membantu perkembangan bahasa pada anak dalam berkomunikasi secara efektif dan ini efisien, sehingga proses percakapan menjadi komunikatif. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam proses pembelajaran melalui metode bercerita menggunakan buku cerita bergambar dapat meningkatkan atau membiasakan kebiasaan berbicara sopan pada anak-anak di usia dini. Adapun saran, yaitu bagi guru berdasarkan kesimpulan yang tadi, itu disarankan kepada guru PAUD untuk menggunakan metode bercerita menggunakan buku cerita bergambar di dalam meningkatkan kebiasaan berbicara sopan pada anak. Yang kedua, bagi sekolah, sebaiknya setiap sekolah menyediakan bermacam-macam alat peraga yang bervariasi untuk menunjang pembelajarannya. Bagi orang tua, membimbing anak agar berbicara sopan terhadap siapa saja, membimbing anak untuk belajar menghargai orang lain, menjadi teladan yang baik bagi anak. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata dalam penyampaian saya mohon maaf karena di sini saya sama-sama belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.